Oke teman-teman, dari video yang akan saya putar ini terlihat bahwa supir-supir yang berada di jalur kanan yang sedang menunggu lampu merah ini didatangin oleh oknum, lalu terlihat oknumnya memerintahkan supir untuk lurus. Padahal kalau yang terlihat di lokasi, posisi supir belum melakukan pelanggaran karena posisi lagi lampu merah. Seperti yang akan saya tunjukkan ini ya. Ini hasil rekaman dari kamera dashboard mobil saya. Posisi ada di persimpangan lampu merah Tanjung Api-Api, Palembang. Ini posisi lagi hijau ya. Nah, kita bisa lihat sebelah kanan ini mobil pribadi seharusnya tidak boleh lurus karena dari jalur kanan. Tadi sempat terlihat ada oknum yang menghampiri mobil truk, kemungkinan di jalur kanan. Kita coba lihat di depan. Nah, ini ada mobil parkir. Biasanya ini supirnya diarahkan ke dalam pos tadi. Ternyata tidak hanya satu truk ya, tapi ada dua. Saya coba tunggu supirnya untuk meminta keterangan dari supir. Sebenarnya apa yang terjadi, apakah ditilang atau seperti apa. Kak, sorry nanya, gimana tadi, ditilang atau? Enggak, cuma mereka surat. Oh, Lengkapnya udah tilangan. lengkap. Oh, tadi bukan karena ada melanggar ya di situ? Enggak ya? Jadi aman, nggak ditilang? Jadi tadi kakak posisi di sebelah kanan apa sebelah kiri? Oh, nggak boleh ke kanan ya? Boleh saya lihat suratnya? Saya foto kak. Saya mau lihat nama oknumnya itu. Kalau di begini ya. Hati-hati, di situ ada kayak jembatan Batman. Jadi kalau ke kanan nggak boleh, lurus juga nggak boleh kan jalur kanan. Jadi ambil tengah aja, biar nggak kena. Ini berarti kakak ikut sidang ya? Oke, jadi kita nanti ada di apa? Oke kak, jadi ya. Supirnya pasti diminta ke dalam pos dan saya akan menjadi posisi saya untuk menanyakan supirnya langsung. Oke, nah itu dia mobil truk yang tadi terlihat di kamera ya. Saya yakin ini mobil akan berhenti di lokasi ini karena biasanya supir diminta untuk masuk ke dalam pos, sedangkan mobilnya biasanya akan diparkir di sini. Kita coba lihat seberapa jauh yang harus ditempuh supirnya dari posisi parkir hingga ke dalam pos. Sini pos tidak terlihat, tapi posisi ada di sebelah flyover sampai ke sana. Jadi supir itu harus jalan kaki untuk kembali ke dalam pos, sedangkan mobil biasanya akan diparkir di sini. Saya akan tunggu supirnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat di stop dan berjumpa atau dihampiri oleh mobil. Nah itu supirnya sudah turun. Saya akan coba tanyakan beberapa hal. Kak, Benny kak, tahu nggak salahnya tadi apa? Katanya saya di salah lajur, salah ngetes ke kanan. Jadi memang dia yang diincarnya itu yang jalur kanan, karena kan di kanan tuh nggak boleh, ada larangan. Ya. Nah kalau pasti kakak masih lurus kan, kalau ke kanan pasti udah salah. Lurus juga salah karena posisi paling kanan. Tapi sebenarnya bisa alasan putar balik itu nggak apa-apa, nggak masalah. Putar balik kan nggak ada larangan. Kalau lurus memang salah kan, kakak ngambilnya jalur kanan itu ya. Jadi pasti ke kanan. Jadi yang kena itu memang truk-truk sih, karena truk ada larangan ke kanan. Kalau mobil-mobil kecil nggak ada yang kena tuh.
walaupun salah jalur. Ah, yang di depan saya ada, Bos. Iya, iya, saya udah perhatikan. Jadi memang ya mungkin sih kalau saya sih melihat supir-supir ini selalu jadi incaran kan. Nah, nanti gini, kemudian dia nggak tahu saya di sini. Kan, Itu mobil yang depan lolos, berarti nggak iya, duit. karena yang diincar memang truk, Kak. Karena ke kanan tuh truk kan nggak boleh tuh. Kalau mobil biasa, dia kan nggak tahu nih apakah lurus apa ke kanan. Nah, yang kalau truk udah pasti salah, karena ke kanan udah pasti dilarang. Iya. Lurus udah pasti salah juga, nggak boleh lurus. Tapi ada satu solusinya, sebenarnya kakak boleh muter balik aja, muter balik, ambillah di jalur tengah. Sebenarnya kakak ini belum melanggar, tapi udah ditilang gitu. Nah, itu. Tapi nanti ujung-ujungnya kakak minta tilang. Karena tilang bisa jadi lebih murah. Jadi jangan sekali-kali mau bayar oknum ya. Ya udah, saya tunggu gimana hasilnya. Nah, jadi kakak bilang aja, Kak, saya belum salah, ini kan kondisi saya kan belum melanggar kan. Belum ke kanan, belum lurus juga, bapak udah stop, bilang gitu aja. Dan sebenarnya ini aja argumentasinya, saya nggak pasti salah, Pak. Saya kan bisa aja muter balik kan nggak dilarang. Nah, saya coba sampaikan seperti itu. Nanti saran saya, kalaupun dia ngotot, minta ditilang aja. Gitu ya. Ya, udah mau ngejar poker lagi. Iya, saya coba dulu ya. Ya, saya tunggu di sini. Tilangannya tilangan lama ini. Tilangan lama ya? Pegang Kak, saya foto Kak. Kalau tilangan baru nggak kayak gini, nggak keriput ya. Iya, kita cek lagi ya. Tapi udah tahu sih dia. Udah lihat sini. Ya. Nggak apa-apa, kakak ikut sidang aja. Berhubung ada masalah di mic action cam yang saya pakai, saya coba jelaskan. Kurang lebih apa yang saya sampaikan ke supir ini adalah edukasi bahwa untuk disiplin berlalu lintas, biasakan untuk tidak selalu mengambil jalur ke kanan kecuali memang untuk mendahului atau untuk berbelok. Dan lalu saya juga sempat meminta kontak si supir jikalau nanti ada informasi tambahan yang saya butuhkan. Sebenarnya kasihan melihat beliau dengan pakaian yang seperti itu ya, kondisi pakaian. Aduh, sayangnya saya tidak punya cadangan kaos di dalam mobil. Rasanya pengen untuk kasih kaos pengganti. Jadi teman-teman, menurut saya apa yang terjadi di lokasi tadi yang tampak pada video ini merupakan video kedua ya, bukti pelanggaran kode etik anggota Polri menurut saya. Apa yang tampak pada video adalah salah satu pelanggaran terhadap pasal 7 etika profesi kepolisian, yaitu pada etika pengabdian, di mana disebutkan di pasal 7. Di pasal 7 saya bacakan ya. Isinya, pasal 7, anggota kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa 1. Tutur kata kasar dan bernada kemarahan. Ya, kedua, menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas. Ketiga, bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat. Nah, kita stop dulu nih di pasal 7 ayat 3. Di sini saya ulang lagi ya. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat. Nah, apa yang terlihat di video tadi yang dilakukan oleh beberapa oknum merupakan bentuk pelanggaran etika pengabdian, etika profesi kepolisian pasal 7 ayat 3. Karena di sini disebutkan bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat itu tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang anggota Polri karena dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya. Ya, itu yang terlihat pada video adalah
pelanggaran etika profesi, pasal 7 ayat 3 etika pengabdian. Oke, saya sambung lagi. Jadi ada di pasal 7 ini ada 8 ayat. Keempat, mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. 5, menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat. 6, melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan. 7, melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur. 8, merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi anggota Polri juga diatur etika profesinya. Ada beberapa hal yang dilarang yang tidak diboleh dilakukan oleh anggota Polri. Ya, jadi salah satunya adalah bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, itu juga tidak dibenarkan. Maka sebenarnya dengan pelanggaran yang terjadi di lokasi itu, seharusnya oknum-oknum tersebut dapat dilaporkan atas pelanggaran etika profesi karena perbuatannya tersebut mencerminkan mencari-cari kesalahan masyarakat. Padahal kita dapat lihat sendiri ya pada dokumentasi yang saya tampilkan ini, di titik itu si supir tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jadi belum terjadi pelanggaran nih, ya, belum terjadi pelanggaran karena posisi sedang berhenti di lampu merah. Memang si supir yang biasanya di stop oleh oknum-oknum ini adalah supir-supir truk, ya, mobil-mobil truk yang berhenti di jalur kanan. Tapi pada titik itu belum terjadi pelanggaran sama sekali, ya. Bahkan sebenarnya kalau oknumnya bijaksana, seharusnya supir-supir truk yang tadinya berada di jalur kanan disuruh saja memutar karena tidak ada larangan untuk memutar, lalu diarahkan kembali untuk mengambil jalur tengah, baru tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi diharapkan lebih menekankan kepada pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Jangan terkesan mencari-cari kesalahan masyarakat, ya, seperti itu. Ini masukan saja buat oknum-oknum tersebut, ya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa melihat, dan setelah ini saya harapkan ada perbaikan dan perubahan, tidak lagi bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, terutama supir, ya.